Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang profesi saya sebagai pengacara dan selaku Direktur Firma Hukum Mesbah Tabernakel Abadi yang berkantor pusat di Jakarta dan ada cabangnya di Medan serta di Bali. Saya ingin membahas topik hari ini, banyaknya badan hukum atau koperasi simpan pinjam yang ada di Medan ya, yang mengaku mendapatkan izin dari pemerintah Republik Indonesia. Izinnya itu koperasi, tapi dalam tindakan bisnisnya banyak mengutamakan daripada tindakan seperti bank-bank swasta lainnya, ataupun lebih arah ke tindakan rentenir ya, padahal izinnya koperasi. Bicara koperasi, kita ada Kementerian Koperasi, ada Dewan Pengawas Koperasi. Saya salah satu anggota daripada Dewan Pengawas Koperasi daerah Provinsi Sumatera Utara ya. Jadi bicara koperasi, saya paham betul koperasi itu menganut azas kekeluargaan. Saya ulangi sekali lagi, koperasi menganut azas kekeluargaan. Koperasi itu keuntungannya dibagi merata ke anggotanya, dan tujuan koperasi dibuat untuk mensejahterakan anggotanya. Saya ulangi sekali lagi, koperasi itu azasnya kekeluargaan dan keuntungan koperasi digunakan untuk mensejahterakan anggotanya, bukan untuk memeras ataupun memiskinkan anggotanya. Dan titik ini saya mohon agar sampai kepada Bapak Kementerian Koperasi dan Dewan Pengawas Koperasi. Ada klien saya yang anggota daripada koperasi simpan pinjam Damai Sejahtera yang berada di Jalan Singamaraja, Jalan Damai ya, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, dekat Polda itu. Klien saya bernama Ibu Ferawati Sembiring. Beliau ini adalah pengusaha pendidikan. Dulu Koperasi Damai Sejahtera ini baru-baru buka, membujuk ibu ini menjadi anggotanya dan menyimpan uangnya di situ. Karena bujukan itu ibu ini mau lah, dan kemudian dibujuk untuk meminjam. Ya, karena kalau nggak ada yang meminjam, nggak ada keuntungan koperasi. Karena bunga di koperasi itu lumayan tinggi. Kalau saya tidak salah 2% sampai 2,5%. Kalau saya tidak salah per bulan. Nah, jadi ibu ini pun butuh uang untuk membangun sekolah yang di daerah Deli Serdang. Singkat cerita, disurvei lah agunan ibu ini. Pada saat itu agunan ibu ini adalah sekolah, lahannya ada ya di Deli Serdang. Survei itu mengapprove, jadi di-approve pinjaman ibu ini yang pertama. Padahal itu sekolah, dikasih pinjamannya 45 juta, di-approve ya. Kemudian ibu ini membayar kurang lebih hampir setahun. Jadi kita kan gak ada yang tahu nih, ada COVID segala macam. Jadi usaha ibu ini banyak yang bangkrut, alias banyak bangkrut lah. Dan saya rasa bukan hanya ibu ini aja yang bangkrut kalau pada COVID itu, sehingga berimbas sampai sekarang. Jadi tidak terbayar lah hampir kurang lebih 4 tahun lah bunga dan pokok ya. Kemudian 8 bulan yang lalu datanglah pengacara somasi ya. Jadi kalau saya tidak salah dari kantor hukum apa itu, kurang terkenal sih, Suluh Keadilan. Saya lucu juga membaca somasinya itu, bahwa Ibu Pera ini diancam juga bisa perdata dan pidana. Luar biasa, pinjaman koperasi bisa pidana. Mungkin saya nggak tahu lah entah dari mana dasarnya dia bilang pinjaman koperasi itu bisa pidana ya. Yang pasti di surat itu adalah memang pintar-pintar. Saya lihat orang yang ada di Suluh Keadilan itu, pengacaranya hebat-hebat lah, ada master hukum lah, sarjana hukum lah, pokoknya pintar-pintar lah, luar biasa ya. Kemudian atas somasi itu Ibu Vera mendatangi CU dan memohon untuk apa? Reschedule. Ya wajar lah, biasa lah reschedule, mohon. Dan pada saat itu hampir disetujuin. Kemudian disurvei lagi objeknya. Objeknya sama, cuma memang sekolah. Jadi cuma yang beda, yang surveinya berbeda. Survei yang lalu masih berbeda. Jadi objeknya itu sama tetap, tapi yang surveinya berbeda dan melihat itu ada sekolah. Dan alasan karena ada sekolah tidak disetujuin lah pinjaman reschedule itu. Tidak disetujuin. Sehingga deadlock. Karena deadlock, jadi mau bilang apa? Karena Ibu Pera pun lagi keadaan susah.
Kemudian 2 bulan lalu saya dijumpain sama pengacaranya itu. Saya nggak tahu tuh marga apa itu, dengan gaya hebatnya dan pintar-pintar ini orang ini pengacaranya ya, dari Peradi Rumah Bersama Advokat ya. Sama, saya juga anggota dari Peradi Rumah Bersama Advokat. Saya bilang, ini mungkin adik junior saya ini, saya bilang, saya jelaskan bahwa koperasi itu azasnya kekeluargaan. Jadi jangan samakan koperasi dengan rentenir ataupun BPR atau bank swasta. Dia tidak bisa bang, abang harus membayar itu. Ini denda pokok segala macam, pinjaman pokok 45 juta, dendanya semua segala macam mencapai 150 juta. Luar biasa enggak? Denda pokok 150 juta. Berarti ada sekitar kenaikan 300%. 300% dipaksa, Ibu Pera harus bayar. Entah gimana, kami hanya bisa kasih diskon 30 juta. Pokoknya Ibu Pera harus bayar 120 juta. Harus bayar. Kalau tidak, kami akan gugat, ambil tindakan hukum. Wah, luar biasa adik junior saya itu. Semangat kali dia menjelaskan. Dia lupa bahwa dia itu pengacara koperasi, tapi aktingnya seperti pengacara rentenir. Aktingnya seperti pengacara rentenir tau. Saya sudah ingatkan, ini kau koperasi. Koperasi itu azasnya kekeluargaan. Keuntungan koperasi itu untuk anggota. Ibu Pera itu anggota, tapi aktingmu seperti kau pengacara rentenir. Terus saya bilang, ini Ibu Pera maunya itu bayarnya 90 juta aja, ya kan tuh. Pinjaman pokoknya 45 kali 2 aja lah, udahlah. Karena Ibu Pera ini kan lagi susah, lagi apa, 90 juta, tapi pun dia akan bayar paling lama setahun, nanti dicicil, artinya 90 juta itu dicicil. Teleponnya itu pimpinan Suluk Keadilan, nggak bisa, 120 juta, harus bang, itu paling sedikit. Kalau tidak kami gugat, begini. Wah, saya heran sekali. Saya banyak nangani masalah kayak gini, bank swasta aja kayak BRI, Mandiri dan lain sebagainya. Nggak seperti ini. Ini kan koperasi ini kan adalah azas kekeluargaan dan merupakan kebanggaan daripada Indonesia. Makanya sekarang ada koperasi merah putih. Jadi Bapak Kementerian Koperasi dan Dewan Pengawas Koperasi Indonesia dan saudaraku ya, tolong share ya. Saya nggak tahu, mungkin banyak korban juga anggota-anggotanya koperasi CU Damai Sejahtera ini yang seperti ini. Karena saya lihat gaya pengacaranya ini luar biasa. Mereka memaksa, bayangkan pinjaman pokoknya aja 45 juta. Ibu Pera ini sudah ada bayar sampai setahun kurang lebih. Dan denda-dendanya sampai 150 juta. Masa dia nggak mau terima? Ibu Pera ini mau bayar 90 juta dengan cicil paling lama setahun. Jadi artinya dia paksa Ibu Pera ini membayar 120 juta. Jadi padahal koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi itu kan terdiri dari bawah anggota-anggota. Kenapa dia mau ingin mematikan Ibu Pera ini? Memaksa, memeras, mungkin harus 120 juta. Dan sekarang dia menggugat. Saya mau sampaikan kepada kamu ya, Ketua Koperasi Damai Sejahteranya. Apakah kau tahu cerita ini? Kau tahu nggak cerita ini? Ibu Pera itu saya bujuk kemarin mau membayar 90 juta paling lama setahun diselesaikannya. Pinjaman Ibu Pera itu 45 juta. Dia sudah ada bayar setahun. Artinya untung koperasi itu udah luar biasa kalau seandainya kalian mau nerima 90 juta. Saya mau tahu aja kamu ya, CU Damai Sejahtera ya. Apa sebenarnya azas CU kalian? Apa azas kalian? Apakah azas kekeluargaan atau azas rentenir? Jawab dulu. Kau jawab ini, Ketua CU Damai Sejahtera yang Jalan Singomaraja dan Damai. Apa azas CU kalian? Apakah azas kekeluargaan atau azas rentenir? Apakah keuntungan daripada CU itu untuk mensejahterakan anggota atau hanya untuk mensejahterakan para pengurus? Kau jawab dulu nih. Bagaimana mungkin kalian tidak mau menerima permohonan Ibu Pera membayar 90 juta dengan jaminan paling lama dicicil setahun? Kau tidak terima. Saya heran, saya banyak menangani masalah nasabah bank swasta, tapi tidak seperti ini. Dan hari ini Ibu Pera itu menerima gugatan. Jadi saya mau bilang kamu ya, CU Damai Sejahtera ya, habis uang kalian untuk membayar pengacara hanya untuk menggugat, padahal Ibu Pera itu mau membayar 90 juta. Dan saya akan menggugat kalian. Kupastikan perbuatan melawan hukum. Mereka
Merdeka, merdeka.